Selamat malam buat kita semua. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita bersyukur karena di malam hari ini kita bisa kembali datang untuk belajar firman Tuhan atau BFT setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam. Dan kita sedang fokus membahas Kitab Amsal, pasal demi pasal, ayat demi ayat secara sistematis, supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana cara kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara-saudara, bagi kita yang ada pertanyaan nantinya, silakan ditulis di kolom komentar dan tentunya saya akan menjawab. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Engkaulah Allah kami, Engkaulah yang kami puji dan kami muliakan sampai selama-lamanya. Bapa surgawi, kami bersyukur karena di malam hari ini kami bisa datang kembali untuk belajar firman Tuhan yang akan menolong kami bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Tolong kami untuk bisa merenungkan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami dengan setia melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, hapuskanlah pelanggaran kami dengan kasih setia-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran firman Tuhan dari kitab Amsal pasal pertama ayat 10 sampai 19. Jadi ada 10 ayat yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan untuk malam ini saya berikan tema yaitu jaga pergaulan. Ya, sekali lagi, jaga pergaulan. Dan kita akan melihat di sini kita diajarkan oleh firman Tuhan. Ya, kita anak-anak muda dan tentunya kita semua orang yang percaya kepada Tuhan secara khususnya, supaya kita tidak salah bergaul. Kita harus benar-benar perhatikan pergaulan kita, dan nanti kita juga akan melihat kenapa kita tidak boleh salah bergaul, kenapa kita tidak boleh bergaul dengan orang yang jahat. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, kita lihat ayatnya yang ke-10. Di sini firman Tuhan mengatakan, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Kata "hai anakku", itu berarti nasihat atau didikan orang tua terhadap anaknya. Bisa juga "hai anakku" sebuah panggilan terhadap orang-orang yang dikasihi. Jadi bukan hanya kepada orang-orang muda, tetapi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang dikasihi. Dan di sini dikatakan, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau. Nah, kalau kita melihat orang berdosa atau orang yang jahat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ada di sekeliling kita. Kita bisa bertemu mereka setiap hari. Kita bisa kenalan dengan mereka, kita bisa bicara dengan mereka. Jadi orang-orang yang jahat ada di sekeliling kita. Kita berinteraksi dengan mereka, dan kalau kita melihat orang-orang yang jahat itu, mereka itu licik, mereka itu pintar ya di dalam berkata-kata mereka. Mereka mengucapkan kata-kata yang manis yang bisa membuat kita akhirnya terperangkap ya. Kita bisa ikuti apa yang mereka lakukan. Dan orang-orang jahat tentunya mereka ingin mengajak lebih banyak orang untuk ikut
terhadap apa yang mereka lakukan, maka biasanya mereka akan datang kepada orang tertentu dan mereka akan bujuk atau mereka akan rayu atau akan memberikan ya nasihat-nasihat yang membuat kita akhirnya terpengaruh oleh mereka. Dan di sini dikatakan mereka akan membujuk kita untuk apa? Ya, jelas untuk berbuat dosa, berbuat jahat. Ya, orang yang jahat tidak akan membujuk kita untuk berbuat hal yang baik. Ya, tetapi tentunya sesuai dengan status mereka, mereka akan membujuk kita, mengajak kita untuk berbuat jahat. Dan namun kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, bagaimana sikap kita dalam menanggapi ajakan, rayuan, bujukan daripada orang-orang yang jahat ini? Nah, secara kata-kata kita melihat apa yang mereka sampaikan, tentunya itu memberikan keuntungan secara manusia. Itu akan memuaskan hawa nafsu. Dan itu akan memberikan godaan yang besar bagi kita untuk bisa mengikuti ya, atau menerima ajakan mereka. Karena apa yang mereka tawarkan tentunya secara manusia, secara duniawi, itulah yang dicari. Sebuah keuntungan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah, kita kalau tidak hati-hati, kita bisa jatuh, kita bisa mengikuti apa yang mereka tawarkan. Dan di sini dikatakan dengan tegas, janganlah engkau menurut. Ya, jelas sekali, adalah sebuah perintah, jangan. Jadi jangan ada sampai keraguan-raguan, kebimbangan. Gimana ya, mau tolak, tak enak. Ya, selain tak enak sama orangnya, dan mungkin juga apa yang dia tawarkan menggiurkan. Tapi kita mau ikuti, kita merasa juga bersalah. Nah, itu tidak boleh dalam posisi seperti demikian. Ya. Kita harus dengan sepenuh hati, kita harus menolak. Di sini dikatakan jangan. Jadi itu adalah kata perintah. Tak ada tawar-menawar. Ya. Tidak ada pertimbangan ataupun meminta waktu untuk memikirkan tawaran mereka. Pada saat itu juga ketika mereka membujuk kita untuk berbuat dosa, maka kita harus langsung menanggapinya, mengatakan tidak. Dikatakan di sini, janganlah engkau menurut, artinya jangan kamu ya terima lalu kamu ikuti apa yang mereka sampaikan atau apa yang mereka tawarkan itu untuk berbuat jahat. Jangan engkau menurut, jangan kita tunduk, ya, kita iakan lalu kita ikut dalam perbuatan jahat mereka. Jadi kalau dikatakan jangan menurut, artinya apa? Kita harus menolak. Ya, itu adalah kata kontrasnya. Kita harus menolak. Ya, kita harus punya ya sikap memberontak, tidak setuju apa yang mereka ya sampaikan, apa yang mereka tawarkan, yaitu untuk berbuat jahat. Ya, kita tidak boleh terima. Ya, tetapi kita harus menolak. Kita tidak setuju apa yang mereka tawarkan, yaitu hal yang berbuat jahat. Nah, jadi sekali lagi ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, dimanapun kita berada, ya, kapanpun, kalau kita melihat ada orang yang membujuk kita untuk berbuat jahat, ya, karena dia adalah orang yang suka berbuat jahat, maka kita harus langsung tolak, jangan ada tawar-menawar, langsung bilang tidak. Nah, itulah posisi kita, harus dengan tegas, ya. Jangan ragu-ragu, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus benci terhadap kejahatan. Ya. Nah, di sini diberitahukan apa saja ya salah satu contoh ajakan mereka ya untuk berbuat dosa. Di sini di ayat yang ke-11 dikatakan, jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, ya. Artinya apa? Bersama dengan kami. Ikuti kami. Biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Ya. Apa yang mereka katakan ini? Yaitu untuk pergi, ya,
membunuh orang, untuk pergi menghajar orang. Nanti kita lihat ayat yang selanjutnya. Demi apa? Tapi di sini dikatakan biarlah kita menghadang darah. Darah itu melambangkan nyawa seseorang. Artinya biarlah kita membunuh orang. Di sini dikatakan biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, orang yang tidak ada kesalahannya, tidak ada dosanya, tidak berbuat kejahatan, orang yang baik. Di sini dikatakan kita pergi berbuat jahat kepadanya. Kita pergi menghajar dia, bahkan kita rebut, kita bunuh dia. Dikatakan di sini dengan tidak semena-mena. Lalu apa yang ke-12 di sini dikatakan biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Jadi jelas ini bukan hanya sekedar mengerjain, bukan. Atau hanya sekedar berbuat kejahatan tingkatnya ringan saja, jangan sampai melukai, bukan. Tapi jelas di sini dikatakan biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Itu artinya apa? Kita bunuh, kalau memang harus kita bunuh. Jadi bagaimana tekad orang yang berbuat jahat itu, dia menginginkan kematian seseorang. Di sini dikatakan menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Jadi inilah orang yang jahat, tidak ada takut akan Tuhan, tidak ada belas kasihan dalam bersikap, dalam berinteraksi dengan orang lain. Tidak ada kasih. Mereka brutal, mereka kasar sekali, lakukan hal yang paling buruk kepada orang lain demi kepuasan hawa nafsunya. Nah, ini adalah contoh orang yang berbuat jahat. Sudah bertekad, sudah berkomitmen, tidak ada lagi keraguan, mereka mau berbuat jahat. Di sini dikatakan salah satu contohnya adalah mereka mau membunuh tanpa ada rasa takut ataupun segan sedikit pun. Kita manusia, ketika kita berbuat salah sama seseorang, menyakiti hati orang saja, kita itu sudah merasa tidak enak. Kita merasa tidak nyaman karena kita berbuat salah, menyakiti hati orang. Apalagi kalau melukai orang, kita lebih bersalah lagi. Kita merasa harus bertanggung jawab. Kita harus jaga jangan sampai melakukan hal yang menyakiti orang lain, apalagi melukai orang lain, apalagi membunuh. Tentunya kita ada rasa takut, kita ada rasa segan, gentar, tak akan sampai melakukan pembunuhan. Jangankan membunuh, menyakiti hati orang lain saja kita pikir-pikir. Tetapi kita lihat orang yang jahat ini, orang yang berdosa tadi, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka itu tidak ada rasa takut berbuat hal yang paling buruk kepada orang lain. Mereka sudah bertekad, di sini dikatakan menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Lihatlah tingkat kejahatan orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Jadi orang yang seperti demikian tak boleh kita bergaul ataupun mendengarkan nasihat mereka ataupun ajaran mereka atau tawaran, bujukan mereka. Tak boleh. Itu adalah orang-orang yang punya sikap yang begitu menginginkan kejahatan. Nah, lihat apa alasan mereka untuk melakukan kejahatan ini. Di sini dikatakan ada keuntungan yang mereka dapatkan demi keuntungan kepribadian mereka, demi hawa nafsu mereka, rela berbuat jahat, rela membunuh orang. Di sini dikatakan kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Jadi mereka akan rampos seseorang, mereka akan mereka akan hajar dia, bahkan mereka akan bunuh dia supaya mereka bisa kuasai harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Wah, ini benar-benar begitu jahat.
ini sudah membunuh orang, sudah mencuri, sudah menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain dengan niat yang jahat. Demi harta, rela berbuat hal yang jahat. Dan inilah bujukan orang yang jahat kepada kita. Bisa mereka katakan demikian. Mereka katakan kita berbuat jahat, bunuh orang. Kenapa? Karena ada sesuatu yang akan menguntungkan diri kita. Nah, ini akan menjadi godaan bagi orang-orang ya yang percaya kepada Tuhan. Mereka bilang, lihat, kita akan memiliki benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Inilah bujukan mereka. Inilah tawaran mereka yang membuat orang-orang tergiur. Apalagi kalau ya kita dalam keadaan susah sekali, ataupun orang tersebut adalah orang yang miskin, ya. Mungkin dia bisa tergiur dengan godaan ini. Ya, saya mau lepas daripada kesulitan ini. Ya. Yang penting saya bisa mendapatkan benda-benda yang berharga ini. Emas, uang, atau apapun itu. Tak apa, saya lakukan kejahatan. Saya rampok orang. Saya curi, saya bunuh orang demi menguasai hartanya. Ada juga orang-orang di luar sana, saudara-saudara, ya, demi menguasai harta keluarga tertentu, dia rela berbuat jahat, membunuh orang. Ya, itu adalah orang yang tidak ada rasa pengenalan kepada Tuhan. Tidak ada takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini adalah tawaran orang jahat demi harta. Dan itu bisa menjadi godaan bagi manusia. Maka kita tadi dikatakan jangan turuti. Ya. Walaupun dikatakan nanti kamu akan kaya raya ini, kamu akan dapatkan harta ini semuanya. Dikatakan di sini jangan. Ya. Jangan lakukan, karena itu adalah hal yang jahat. Ayat ke-14 dikatakan, buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Buanglah undimu. Artinya apa? Kamu bersama-sama dengan kami. Biarlah kamu menjadi bagian kami. Dan apa yang menjadi rampasan bisa dibagi bersama-sama. Maka di sini dikatakan buanglah undimu. Jadi setelah merampas bersama-sama, maka kamu akan mendapatkan bagian. Kamu adalah salah satu orang yang mendapatkan bagian daripada rampasan itu. Makanya di sini dikatakan buanglah undi ke tengah-tengah kami. Artinya kamu bagian dari kami dan kamu berhak, kamu dapat bagian daripada rampasan itu. Ini adalah janji orang yang jahat tadi. Jadi kalau kita merampok, kita mencuri, kita menguasai harta orang tersebut, ya, maka dijamin di sini kamu akan mendapatkan bagian. Makanya di sini dikatakan, ya, buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Artinya kamu akan mendapatkan bagian daripada rampasan itu. Dan di sini dikatakan satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Ya, artinya apa? Dari hasil rampasan itu, maka kita akan semuanya mendapatkan bagian. Nah, mungkin bagi orang-orang tertentu ini bisa menjadi sebuah tawaran yang menarik. Tawaran yang menarik. Apalagi kalau keadaannya lagi susah. Dia pikir, aduh, ini kesempatan yang baik. Ya, saya tidak mau tahu lah bagaimana caranya, walaupun itu jahat, ya, demi harta ada jaminan saya akan mendapatkan bagian dan saya akan lepas daripada kesusahan ini. Saya terima saja. Kalau kita perluas lagi, kadang-kadang ada orang-orang tertentu, ya, untuk korupsi. Mereka bisa ajak orang lain, kita kerjasama bagaimana buat sesuatu, ya, supaya kita nantinya bisa korupsi dan akan dijamin kalau kamu kerjasama dengan saya, nanti kita bagi dua hasilnya.
kamu akan mendapatkan hasil yang banyak juga. Sama seperti saya. Ya, demi uang, demi harta, rela berbuat jahat. Nah, saudara-saudara, kita harus menolak. Kita tidak boleh setuju. Ya, tidak boleh. Kita harus tolak dengan tegas. Ini adalah sebuah kejahatan. Nah, ini adalah godaan yang besar ya, kepada manusia yang ditawarkan oleh orang-orang jahat. Itu harta benda. Sesuatu yang hanya memuaskan hawa nafsu duniawi ini saja. Ayat yang ke-15. Sekarang firman Tuhan memberitahu, kenapa kita tidak boleh mengikuti ajakan, bujukan orang yang jahat, orang yang berdosa itu. Kenapa? Walaupun tawarannya bagus, tapi itu adalah hal yang jahat. Ya. Dia adalah orang jahat, caranya juga orang jahat. Cara dia mendapatkan sesuatu adalah jahat. Dan apa yang dia dapatkan hanya semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu di dunia ini. Kenapa kita tidak boleh mengikuti? Kenapa kita harus tolak? Di sini dikatakan, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Artinya apa? Kamu harus rem. Jangan kamu ikuti, jangan kamu teladani cara hidup mereka. Tahan kakimu, jangan kamu melangkah ya, menuju jalan mereka. Tahan kakimu. Artinya kamu harus ya benar-benar jauhi jalan hidup orang berdosa tadi. Nah, kenapa? Di sini dikatakan karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Kenapa kita tidak boleh mengikuti orang berdosa, orang yang jahat? Karena apa? Karena mereka itu ya melakukan kejahatan. Bahkan di sini dikatakan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Artinya mereka begitu giat, begitu semangat untuk berbuat hal yang jahat di hadapan Tuhan. Lihat, bukan hanya menginginkan, tetapi ada suatu semangat dari mereka, ya, rasa, ya, giat untuk berbuat jahat. Nah, itu kita tidak boleh mengikuti orang yang berdosa karena hal ini. Mereka tidak akan menginginkan hal yang baik, justru mereka menginginkan hal jahat dan begitu giat untuk melakukan. Jadi makanya di sini dikatakan jangan menuruti tingkah laku mereka. Tolak. Kalau kamu ikuti, kamu akan seperti mereka. Kamu hanya mau melakukan kejahatan. Apalagi di sini dikatakan menumpahkan darah, membunuh. Nah, lihat ayat ke-17. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Di sini diberitahukan kepada kita begitu bodohnya orang yang berdosa itu. Lebih bodoh daripada burung. Di sini dikatakan bersayap. Bersayap itu ya jelas ya burung. Apa maksudnya daripada ayat ini? Nah, burung ketika seseorang memasang jaring di depan mata burung, burung itu pintar. Dia tahu itu adalah perangkap. Dia pasti akan terbang lari. Makanya tak ada orang yang memasang jaring di depan mata burung. Tak ada. Pasti burung itu akan lari. Jadi harus pasang diam-diam. Kalau di depan mata, ya, burung itu pasti lari. Jadi burung saja, dia tahu cilakannya. Dia tahu cilakannya. Kalau di depan matanya dipasang jaring, dia pasti akan lari. Ya, burung saja yang adalah ya seekor binatang ya, yang dianggap rendah, tak berakal budi, tak ada pengetahuan. Namun dia tahu celakanya. Dia dah tahu itu bahaya. Dia pasti akan lari. Nah, orang berdosa tadi lebih bodoh daripada burung ini. Ya. Kenapa? Di sini dikatakan padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Lebih bodoh. Kenapa? Karena mereka sebenarnya sudah tahu melakukan hal ini adalah hal yang jahat dan ini hanya mencelakakan mereka sendiri, hanya membinasakan mereka sendiri. Di sini dikatakan menghadang darahnya sendiri, mengintai nyawanya sendiri.
Mereka memang berbuat jahat kepada orang lain, tapi sesungguhnya itu secara tidak langsung itu mereka memasang perangkap mereka sendiri, mereka membinasakan mereka sendiri. Apa yang akan terjadi? Ya, mereka akan mendapatkan hukuman baik di dunia ini, dan kalaupun lolos mereka di dunia ini dari hukuman, ya, nanti di dunia akan datang mereka akan dihukum. Mereka akan binasa. Mereka akan dihukum oleh Tuhan ya, karena kejahatan mereka. Lalu di sini dikatakan, demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Itulah yang akan terjadi bagi orang loba di sini. Orang loba ini adalah orang yang ingin mendapatkan banyak-banyak, tamak, serakah. Di sini dikatakan dengan keuntungan gelap, hal yang jahat, cara yang jahat. Itulah yang akan terjadi kepada mereka. Mereka menggali lubang bagi mereka sendiri. Mereka akan binasa pada akhirnya karena keserakahan mereka, karena ketamakan mereka. Jadi saudara-saudara, di sini kita dikasih tahu kenapa kita tidak boleh mengikuti langkah orang berdosa. Karena diberitahu orang berdosa itu hanya menginginkan dan giat berbuat jahat. Dan orang berdosa itu adalah orang yang paling bodoh, karena sesungguhnya mereka memasang perangkap bagi mereka sendiri hanya untuk membinasakan mereka sendiri. Kalau mereka lolos di dunia ini, mungkin dalam dunia mereka seperti makmur, tapi mereka tidak akan lolos daripada hukuman Tuhan. Mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Nah, jadi kita tidak boleh seperti demikian. Kita harus menjauhi ya, perbuatan seperti demikian. Karena Tuhan tidak suka, dan kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Kita harus turuti apa yang firman Tuhan sampaikan, bukan orang yang berdosa. Kita harus turuti teladan-teladan dari tokoh-tokoh firman Tuhan yang baik, yang beriman, bukan teladan dari orang-orang yang jahat. Nah, jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita jaga diri kita. Kita harus hati-hati. Kita harus ya menjauhi pergaulan yang buruk. Jangan ikuti ya, orang berdosa dalam kehidupan mereka sehari-hari. 1 Korintus pasal 15 mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kamu salah bergaul, kamu akan menjadi buruk. Tetapi kalau kamu bergaul dengan orang yang baik, kamu akan menjadi baik. Nah, jadi kita berdoa supaya Tuhan menolong kita, dan kita bisa terus hati-hati, kita tidak tergoda, kita tidak sampai mengikuti langkah orang berdosa, sehingga kita selalu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian saja firman Tuhan pada malam hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena di malam hari ini kami bisa belajar firman. Tolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan dan menjaga diri kami dari pergaulan yang buruk. Kami tidak mengikuti langkah orang-orang jahat. Sebaliknya kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan nyanyikan satu lagu pujian dari Kidung Puji-pujian Kristen 241, Tuhan yang pimpin jalanku. Ya, kita nyanyikan satu ayat saja ya. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan
Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Oke, itu saja firman Tuhan dan juga pujian, kiranya menjadi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, besok kita akan lanjutkan kembali ya kitab Amsal. Mari kita terus datang belajar setiap Senin sampai Jumat jam 9 malam live. Jadi sudah siap-siap kita, dan kita juga berharap agar kita bisa support ya pelayanan ini. Kita doakan dan juga kita share supaya lebih banyak orang bisa datang belajar firman Tuhan. Nah, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.